Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing, take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan. Di
kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship you. Dengan kekuatan kami, katakan, Lord, I worship, oh, I worship you. Jesus, Lord, I praise you. Just to praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu, dengan syukur-Mu, dengan hatimu. Worship God. Dalam dekapan hadirat-Mu, kami percaya memenuhi. Katakan, tempat ini penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Diberkati Kau. Yeah. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, yang memenuhi tempat ini, Shalom, happy Sunday, Jumat Gilgal. Welcome Agustus. Yang masih merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh bilang samping kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk beribadah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur
buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami memasuki bulan yang baru dengan ucapan syukur. Bukan karena hebat kuat gagahnya kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami datang saat ini anak-anak-Mu, mau menyembah dan memuji-Mu. Kami percaya, kami menerima lawatan Tuhan. Kami menerima Tuhan suatu yang baik dari Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu pada saat ini. Ini setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tidak dapat kami membalas setiap kasih-Mu. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Bersyukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang amat baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita bernapas hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Come on. Sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, dunia ku rasakan musik dan tarian, semua makhluk ini suka dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Mu, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, sebab Tuhan baik, oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Jemaat Tuhan, kita sama-sama. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good,
His mercy endures forever. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Dia turun ke dunia ini untuk menebus kita. Amin. Oleh darahnya kita ditebus. Haleluya. Woo. Kami tahu Tuhan Engkau penolong kami. Yeah. Come on. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, sama-sama kita katakan. Come on. Ku yakin. Yeah. Dia angkat deritaku, sembuhkan kami katakan sama-sama, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas yang penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari kita bersuka cita. Tepuk tangan sama-sama. Come on, katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, kami katakan sama-sama. Ku yakin. Yeah. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Ku yakin, yang disembuhkan katakan sama-sama. Ku yakin. Oh, kami angkat panji Tuhan. Ku angkat panji. Janganlah menang atas Dia penebus. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, Kau bebaskanku. Bukan bangkit, bukan bangkit, bukan menarik menyambut kerajaanmu datang. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Dia penebusku. Yeah. Dia penebus kita, amin. Dia hidup. Oh, Dia penebusku. Lagi katakan. Oh, Dia hidup. Dia penebus. Come on. Kita. Dia penebus. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Kasih-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna. Terima kasih.
tinggalkan surga mulia, kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak berbandingkan dengan apapun juga. Menembus segala batas kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Mari jemaat sama-sama Turun ke dunia, meninggalkan surga mulia, kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami, Yesus. Di dalam kami hidup Tuhan, besar pengorbanan Tuhan. Menembus segala batas kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Menembus segala batas kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Engkau sudah melayakkan kami. Bahkan saat ini kami mau memperingati kematian-Mu. Kami mau melakukan perjamuan kudus. Mungkin hari-hari ini ada yang datang dengan kekecewaan. Mungkin ada begitu banyak masalah, pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahkan seringkali kita gak bisa ngampuni orang lain. Mari hari ini, siang hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mau bereskan hati kita. Mungkin hati kita yang tawar, udah gak bisa ngampuni orang lain. Kalau orangnya itu ada di sini, mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu, anak-anakmu. Kamu bisa gandeng mereka, katakan aku udah mengampuni kamu. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat hati Bapak Saudara. Mari datang bereskan. Sehingga perjamuan kudus ini layak di hadapan Tuhan. Bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat bagi kita semua. Yes, terima kasih Tuhan.
Siang hari ini kami percaya ada pemulihan terjadi, pengampunan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya perjamuan kudus ini akan layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua, bahkan hamba-Mu, bahkan roti dan anggur yang akan kami pakai untuk perjamuan kudus. Engkau sudah menyucikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara bisa persiapkan roti. Kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita renungkan pengorbanannya Yesus di kayu salib. Tubuhnya disiksa, dicambuk, bahkan wajahnya tidak lagi rupa manusia. Semuanya dikerjakannya agar saya dan saudara menerima keselamatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita mengangkat anggur yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita renungkan betapa besar kasihnya terhadap saya dan saudara. Lambungnya ditikam, darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir, agar saya dan saudara mengalami hidup yang kekal. Demikian juga ia mengambil cawan. Setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan iman dan ucapan syukur. Mari naikkan sembahmu, puji Dia. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, mari sembah Dia. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Katakan sama-sama bagi saudara, ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini yang datang dengan kekecewaan disembuhkan, yang sakit hati dipulihkan di dalam nama Yesus, yang sulit ngampuni, hari ini pengampunan dilepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan yang datang dengan sakit penyakit,
oleh darah Yesus, bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Kami imani dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Wow. Menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah di GBI Gilgal, baik yang mengikutinya secara onsite dan mengikutinya secara online, kami mengucapkan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan rindu kenal dengan gereja GBI Gilgal, silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Salah satu nilai dari GBI Gilgal adalah family. Dan saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Waktu yang diberikan selama 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang di sebelah kanan dan kiri kita yang belum kita kenal, dengan tujuan supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain menjadi satu keluarga di GBI Gilgal. Dan pertanyaan family time kali ini adalah seputar 17 Agustus dan kami berharap semuanya bisa bekerja sama dengan baik dengan berkata-kata atau menanyakan hal ini ya. Apakah 17 Agustus ini kamu sudah pasang bendera ya? Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai dan silakan berikan tepuk tangan buat Bapak Saudara yang sudah bekerja sama dengan baik. Ada beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan dilayani oleh Evangelis Debbie Basir dalam 3 kebaktian, yaitu kebaktian jam 9 pagi, jam 11 serta jam 1 siang. Untuk kenyamanan dan memberi pelayanan terbaik, kami menghimbau Bapak Saudara Jemaat GBI Gilgal untuk bisa melakukan reservasi di ibadah tersebut dengan cara scan barcode yang ada di layar, baik di flyer informasi maupun link yang kami bagikan di WA Group. Untuk yang mendaftar secara grup, satu grup yang datang di jam kebaktian yang sama cukup diwakili 1 orang saja yang mendaftar. Tetapi jika datang di jam berbeda, wajib reservasi dengan nama yang berbeda, nama masing-masing ya. Dan selanjutnya, jemaat yang sudah reservasi wajib hadir sesuai dengan jam ibadah. Contohnya jika reservasi untuk kebaktian jam 9, wajib hadir di kebaktian jam 9. Demikian juga berlaku untuk ibadah berikutnya. Jika dalam 5 menit sebelum ibadah dimulai, Bapak Ibu belum hadir, maka kursi akan diberikan kepada jemaat lainnya yang sudah menunggu. Dan barcode atau QR balasan akan kami kirimkan pada hari Senin besok. Dan untuk reservasi tidak diberlakukan untuk anak-anak. Anak-anak bisa diarahkan ke Sunday School di lantai 2. Link akan kita tutup pada hari Jumat atau H-2 ataupun kapasitasnya jika sudah memenuhi. Dan reservasi ini bersifat wajib. Kami juga akan menolong Bapak Ibu Saudara yang kesulitan untuk reservasi. Kami membuka booth yang ada di depan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau reservasi. Yang kedua, ibadah raya pada tanggal 16 Agustus 2026 akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. Beliau adalah gembala dari GSJS Surabaya. Pastor Michael Gunawan akan melayani kita di 3 kebaktian, di jam 9 pagi, jam 11 serta jam 1 siang. Untuk barcode dan link reservasi akan kita buka pada hari pada hari tanggal 9, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Berikut juga pada tanggal 23 Agustus, gereja kita akan berulang tahun ke-21. Dan ibadah kita akan dipimpin langsung oleh senior pastor GBI Gilgal yaitu Pastor Juan Mogi beserta Gilgal Worship yang akan memimpin kita di dalam present worship. Berikan tepuk tangan. Dan barcode serta link reservasi kita juga akan buka pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan mari kita saksikan video berikut ini.
Hai, saya Pastor Juan Mogi akan melayani di GBI Gilgal Manado dalam rangka anniversary GBI Gilgal yang ke-21. Dan kebaktian akan diadakan tanggal 23 Agustus jam 9 pagi, jam 11 pagi, dan jam 1 siang. Ajak teman-teman dan keluarga kita dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Seminar New Life, batch yang kedua atau bagian yang kedua akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kita adakan pada pukul 9 pagi sampai jam 4 sore bertempat di GBI Gilgal lantai 1. Bagi yang mau mendaftar silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Dan apa itu seminar New Life? Seminar ini akan membuat kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Memiliki gambaran diri yang utuh, mengalami kelepasan dari kebiasaan buruk yang mengikat serta mengalami terobosan hidup secara mental dan spiritual. Alami momen yang mengubahkan hidup dan mendatangkan terobosan. Mari kita saksikan video berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Frida Haulambung, umur 46 tahun, saya sudah menikah. Sebelum saya mengikuti New Life, ketika ada masalah dalam keluarga, saya mudah emosi, suka marah-marah, bicara kasar, dan sulit untuk mengampuni. Setelah saya mengikuti New Life, banyak perubahan yang terjadi. Emosi terkontrol, tidak marah-marah, tidak suka bicara kasar, dan mudah untuk mengampuni. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk mengikuti New Life dan alami momen yang mengubahkan hidup dan mendatangkan terobosan. Semua pengumuman hari ini dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado serta Instagram Gilgal Manado. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh PDM Stephen Roring Pande sebagai koordinator umum Gilgal Manado dan saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengajak saudara untuk bisa berikan tepuk tangan yang terbaik untuk menyambut firman Tuhan. Iya, terima kasih Pak Danang. Bolehkah lebih meriah lagi untuk Tuhan? Ya, silakan duduk. Kita siapkan hati, pikiran kita dan tentunya kita mulai dalam doa. Kami kembali rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakai mulut dan bibir hamba Tuhan untuk menyampaikan dengan baik. Dan aku berdoa biar kuasa-Mu saja yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja sehingga setiap kami bisa menerima berkat. Kedatangan kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat-berkat yang ada menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap belajar sama-sama katakan. Katakan, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bolehkah lihat kiri kanan katakan saya senang ketemu kamu. Oke, ya Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah GBI Gilgal di bulan ini adalah atau kita akan membahas apa yang menjadi esensial dari kekristenan. Nah, esensial memiliki arti atau pengertian hal-hal yang paling pokok, mendasar dan wajib ada. Katakan wajib ada. Bukan tambahan, tapi inti yang kalau tidak ada sesuatu tidak bisa berjalan. Menurut Bapak Ibu Saudara apa sih yang wajib ada di dalam kehidupan kita dalam hal kekristenan? Ya, apakah gereja, apakah lighting, LED, atau apa? Apa yang penting Bapak Ibu Saudara yang harus ada, wajib ada? Ya, ya, iman boleh, ada lagi yang lain? Ya, kasih, ya terima kasih buat jawabannya, enggak ada yang salah. Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah berbicara tentang pemuritan. Katakan pemuritan. Ya, oleh sebab itu sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul jangan sekedar berjemaat, jadilah murid. Katakan jadilah murid. Mengapa kita harus menjadi murid atau pemuritan atau murid adalah esensi dari kekristenan? Karena menjadi murid merupakan bagian dari hukum yang terutama dan amanat agung. Apa sih yang menjadi hukum terutama? Saya dan saudara sebagai orang percaya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan
Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, katakan yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan itu penting. Amin. Tetapi yang sama penting dengan itu adalah firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan adalah mengasihi sesama. Berarti kedua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa berkata mengasihi Tuhan apabila kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Sama dengan mata uang. Ya, cuma ada 10.000. Ceban. Ya. Uang ini jadi bernilai, berharga, kenapa? Karena ada dua sisi yang saling melengkapi. Di sebelahnya ada ibu-ibu, ada wanita yang pegang kipas. Di sebelahnya adalah pahlawan Indonesia, Pak Frans siapa gitu, saya nggak ingat, saya juga baru dapat info tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, 10.000 ini jadi bernilai, bisa dipakai, bisa untuk membelikan segala sesuatu yang nilainya, yang harganya sama, di saat kedua sisinya lengkap. Tetapi kalau sebelahnya nggak ada Bapak Ibu Saudara, sisi sebelahnya kosong, kira-kira masih bisa dipakai nggak? Nggak ada, ya nggak bisa dipakai, nggak ada yang mau juga Bapak Ibu Saudara. Berarti semuanya harus lengkap. Sama juga Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita di sisi sebelahnya kita harus mengasihi Tuhan, itu penting. Tetapi di sisi sebelah Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya kita juga harus mengasihi sesama. Kekristenan kita menjadi bernilai, menjadi berharga di saat kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga membuktikan kehidupan kita bahwa kita mengasihi sesama. Meskipun yang sesama itu ngeselin kita. Meskipun yang sesama itu belum bayar utang sampai hari ini. Meskipun yang sesama itu ngejelek-jelekin kita, nggak usah dibayangin siapa tadi udah perjamuan kudus, bener nggak? Kita udah saling mengampuni. Jadi nggak usah pikir-pikirin siapa-siapa, tapi tentang pengajarannya sesama itu siapa? Karena bukankah firman Tuhan juga mengajarkan yang kita kasihi adalah termasuk musuh kita? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Berarti Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan, itu harus tertransfer kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan amanat agungnya kepada murid-muridnya, sebuah perintah yang disampaikan sebelum Yesus terangkat. Pesan yang penting Bapak Ibu Saudara, apa amanat agungnya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, katakan ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memerintahkan untuk kita pergi, katakan pergi. Nah, pergi di sini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar kita pergi, kita menjangkau jiwa lalu kita menyampaikan kebenaran, membawa orang berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami pertobatan sehingga mereka bisa menerima keselamatan, itu harus. Tapi tidak sekedar kita menyampaikan kebenaran untuk mereka bertobat, tapi saya dan saudara di saat berjumpa dengan mereka kita harus pastikan mereka dimuridkan. Tidak sekedar kita pergi untuk datang ke GBI Gilgal, karena firman Tuhan gak bilang pergi lalu jangkau mereka untuk bawa ke GBI Gilgal. Enggak juga harus ke sinode yang ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terutama firman Tuhan berkata di saat kita berjumpa dengan mereka, kita pergi, kita harus memuridkan mereka. Memuridkan ini enggak harus Bapak Ibu Saudara jadi pendeta. Kenapa? Karena kita sebagai suami, kita harus mampu memuridkan istri kita. Kita harus mampu memuridkan anak-anak kita. Kita harus mampu memuridkan orang-orang yang bekerja dengan kita. Bahkan semua orang di sekitar kita, kita harus mampu memuridkan mereka. Yang setuju katakan amin. Tanya di sebelahnya, kamu udah memuridkan atau belum? Nah, bukankah pelayanan yang pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah setelah dia keluar dari padang gurun, dia berkhotbah, dia menyampaikan kabar baik, dia menyampaikan Injil, berkata kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Lalu yang dilakukan adalah setelah dia menginjil, dia menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dia pergi mencari murid. Karena kita pengikut Kristus, berarti saya dan saudara juga pergi untuk mencari murid. Siapa yang mengasihi Tuhan?
If you love God, you disciple others. If you love people, you disciple others. Jika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan memuridkan orang lain. Bahasa Inggrisnya betul nggak gitu ya? Spellingnya betul ya? Ya. Udah lama di Indonesia, jadi agak sedikit kaku pakai bahasa Inggris. Pemuritan penting buat saya dan saudara, karena itu perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa sih arti dari atau pengertian dari pemuritan? Pemuritan artinya sebuah proses yang membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, membangun mereka kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Katakan proses. Siapa yang lagi diproses? Wah, luar biasa, di tempat ini nggak ada yang diproses ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang diproses, jangan lari, jangan mundur, jangan kecewa, jangan berhenti, nggak usah marahin siapa-siapa. Kenapa? Karena proses itu diizinkan Tuhan sebagai Bapak Ibu Saudara dibuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara sedang dimuridkan, berada dalam pemuritan. Itu jalannya udah benar kalau lagi diproses. Jadi nggak usah berpikir untuk mundur, nggak usah berpikir untuk pindah-pindah maksudnya, stay aja. Perlu waktu, bilang perlu waktu untuk menjadi dewasa. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 bilang begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, katakan kedewasaan, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Siapapun yang di atas kita yang dipercayakan Tuhan, ada hamba Tuhan, ada orang tua, ada FCL, itu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memuridkan saya dan saudara. Amin. Nah, kalau saya boleh sederhanakan, pemuritan itu berbicara tentang pembelajaran dari yang belum bisa menjadi bisa. Dari yang sebelumnya nggak bisa doa, jadi bisa doa. Masih ingat kesaksian saya Bapak Ibu Saudara, saya tiba-tiba disuruh doa dan saya lari ke toilet. Kenapa? Karena nggak bisa doa. Tiba-tiba Pak WM bilang kamu pimpin doa. Wah, ya doa malam hari akan dipimpin oleh Stephen. Tutup mata saya lari langsung ke toilet. Saya balik tunggu apa? Tunggu semuanya udah selesai doa. Sampai di ruangan Pak WM tanya, kenapa kamu lari? Ya ampun, baru sekarang masuk gereja disuruh doa. Ya udah saya tunggu beliau untuk doa. Saya masuk toilet. Pas keluar dipanggil. Kenapa nggak usah takut? Ya, kalau mau doa, sampaikan aja apa yang ada di hati. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah berpuisi atau bersyair. Dia kan Bapak kita, tapi saya nggak tahu ngatur kata. Nggak usah diatur kata-katanya. Apa yang di hati kamu ngomong. Saya dimuridkan untuk berdoa dengan baik. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mulai berdoa, saya rajin berdoa, diajarkan banyak hal, dimuridkan. Hari ini khotbah. Bukan saya hebat, tapi saya melewati proses di mana saya dimuridkan. Waktu mau khotbah Bapak Ibu Saudara pertama kali naik itu sakit mah. Naik ke atas totofore, turun ke bawah itu langsung ke toilet, langsung keluar kuning Bapak Ibu Saudara. Saking takutnya. Saya bilang sama Pak WM sama Bunda, saya bilang saya kayaknya panggilannya bukan pengkhotbah. Enggak Stephen, kamu bukan panggilannya enggak berkhotbah, itu proses kamu untuk menjadi dewasa. Kalau kamu misalnya masih merasakan seperti itu membuat kamu, berarti kamu masih butuh Tuhan. Kalau udah terlalu hebat naik, udah tre-tre katanya, tinggal lempeng-lempeng aja. Kadang-kadang tanpa disadari kita jadi mengandalkan sendiri. Saya dimuridkan, diajar Bapak Ibu Saudara. Bukan hari ini akhirnya saya berkhotbah lalu gak totofore. Naik, tadi bolak-balik, kenapa? Masih mau ke toilet. Karena masih mau belajar. Tapi karena saya mau dimuridkan, sampai hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau Tuhan bawa naik, harus mau dimuridkan. Diajarin, kamu jangan pelit ya. Kamu harus murah hati. Kalau ada orang susah, mesti dibantu, ditolong. Enggak selalu soal duit ya, kamu bisa bantu tenaga, paling tidak kamu bisa bantu di dalam doa. Ya, kalau kamu ada berkat, belajar untuk memberi persembahan. Kamu mengembalikan perpuluhan. Aduh, ngapain ngembalin perpuluhan sama persembahan? Gereja kan udah gede. Wah, LED udah luar biasa. Nanti juga pendetanya juga kelihatan juga sehat-sehat, gemuk-gemuk. Tuh, susah kurus. Ngapain? Nanti pendeta yang jadi kaya. Buat apa? Diajarin yang benar. Kamu mengembalikan perpuluhan karena di gereja kan kalau bayar listrik pakai duit bukan daong.
Oh iya ya, kan kalau ada cleaning service, security kita bersyukur, toiletnya bisa dibersihin, kita duduk dengan nyaman, perlu maintenance, AC-nya banyak, kan itu biayanya gede. Sekarang kita lagi bikin di belakang kan gede, untung sekarang Jakarta masih bantu. Kalau nggak dibantu lagi, nanti siapa yang mau maintenance buat bayar semuanya ini? Diajarin, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jangan dibiarin untuk mereka belajar dari YouTube. Kita kalau jadi orang tua mau ngajarin anak kita suka YouTube yang ajarin atau kita? Orang tua yang ngajarin atau YouTube? Orang tua, YouTube suka salah. Diajarnya kemana-mana. Kadang-kadang pakai firman. Tetapi kalau orang tua kan tahu mana yang benar, yang terbaik, yang dibutuhkan sama anak-anaknya. Pertanyaannya kita mau dimuridkan enggak? Supaya kita diajarin. Dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Yang nggak bisa melayani jadi melayani. Bilang di sebelahnya, gitu loh. Itu pemuritan. Ya. Supaya kita bisa menjadi lebih baik, kita bukan cuma dimuridkan sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Ya, karena untuk kita menjadi pemimpin atau pemurid, kita harus terlebih dahulu perlu menjadi murid yang baik. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, masalahnya ini yang perlu kita bahas bersama. Siap untuk belajar? Ya, fasten your seat belt karena turbulence hari ini goncangannya cukup kuat. Ya, masalahnya Bapak Ibu Saudara, saya menemukan banyak orang cuma cukup puas, mereka rajin ke gereja, suka beribadah Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka lupa untuk memuridkan atau mau dimuridkan. Mereka bilang, Pak, memuridkan kan repot, Pak, saya juga sibuk, banyak masalah, banyak pergumulan, Pak. Wah, kita ngurusin keluarga aja masih begini, bagaimana kita muridin orang lain? Loh, firman Tuhan kan bilang, di saat Tuhan perintahkan, Tuhan bilang dia akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Berarti di saat kita melakukan perintah Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan apa? Kita lakukan aja. Memuridkan orang-orang sekitar kita, anak-anak kita, pasangan kita, saling paling tidak kita memuridkan diri sendiri lah. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, kita mesti pastikan kita menjadi murid. Kalau enggak tuh sama seperti kita nonton pertandingan. Siapa yang nonton bola kemarin? Yang bergrup, yang rame-rame gitu. Jadi kumpul komunitas ya, mungkin ada famsel atau pergi ke apa kemarin bikin di mana? Bless apa itu? Di mana ya, di sanalah rame-rame. Nah, pas lagi pertandingan saya mau tanya nih. Kira-kira waktu ada pertandingan bola yang paling ribut siapa? Yang paling ribut siapa? Yang main atau yang nonton? Yang nonton. Yang sering komen siapa? Yang main atau yang nonton? Ah, nih gimana sih Messi nih? 1 hektar kita udah taruh. Selesai sudah. Gimana dia kan nendangnya harus begini, nangkapnya tuh harus begini. Ah, nggak sedikit yang marah-marah, bener nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau udah 1-0 gitu kan. Yang kalah nggak usah sedih. Wah, ribut. Apalagi kalau misalnya lagi pertandingan kan ada, selain penonton kan ada komentator yang mereka kalau ngomong sepertinya lebih hebat dari yang main. Coba suruh main, bener nggak? Wah harusnya begini, wah harusnya begitu. Kok ini begini sih? Kok ini begini? Ah, nggak sedikit yang maki-maki, nggak sedikit yang marah-marah. Ya bener nggak Bapak Ibu Saudara? Kita kalau nggak jadi pemain Bapak Ibu Saudara, jadinya begitu. Sama. Kalau kita cuma datang ke gereja, kita nggak mau dimuridkan. Kita perlu orang dikasih tahu, kamu nggak boleh begitu. Ya, itu Pak Steven bajunya bukan baju baru, baju lama. Ada yang memberkati, kamu nggak usah ngomong tuh pendeta gaya amat mau khotbah. Ya, ada yang muridin, ada yang ajarin. Nah kalau penonton tuh begitu. Nah kalau kita ada mau jadi murid, biasa kita mau diajar, mau dididik, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Bilang di sebelahnya, jangan cuma jadi jemaat. Hanya pemain yang bisa dapat piala. Benar nggak? Kalau menang itu juga. Ya. Hanya mereka yang dimuridkan, mereka akan menerima mahkota dari Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Amanat agung Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Bilang di sebelahnya, mau dimuridin dong. Lihat sebelahnya, mau dimuridin dong. Ya, jangan dipelototin sayanya. Ya. Nah, kita akan belajar ada beberapa ciri orang yang tidak mau dimuridkan. Nah, ini yang goncangannya di sini. Ya.
Belajar ya, saya nggak coba menyinggung. Ya, ini mengalir dari materi diberikan tema dari pusat, saya merenungkan dan saya pembelajaran dan saya melihat ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, jadi kita belajar ini sebagai bahan untuk introspeksi bersama. Amin. Oke, yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mau dimuridkan adalah karena mereka memiliki hati yang tidak mau diajar. Padahal firman Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kelihatan sehari-hari, tanda-tandanya seperti apa. Nah kita bisa introspeksi bersama apakah kita atau bukan. Ya, ingat jangan orang lain. Kalau kita udah melakukan, puji Tuhan, kita lakukan terus konsisten sehingga kita bisa menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mau dimuridkan itu bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak mau diajar. Nah, orang-orang yang jalan Bapak Ibu Saudara pulang yang saya suka bilang dulu, sekarang udah enggak. Mereka bukan enggak pintar lalu enggak tahu bahwa naik motor harus pakai helm. Mereka orang-orang yang sekolah saya lihat dari kecil diajarin, di sekolah diajarin kamu dari SD mungkin diajarin aturan-aturan lalu lintas. Mereka tentunya tahu, mereka pinter, bener nggak? Oh, bukan mereka nggak pinter, tapi nggak mau diajar bahwa kalau naik motor harus pakai helm. Beberapa minggu lalu saya naik mobil Bapak Ibu Saudara di daerah GPI, ada jalan yang Ring Road 3 menuju lampu merah kalau mau dari Buha mau ke arah Ring Road, mau ke arah Citralena. Ini daerah Transmart ya, ada lampu merah. Nah saya lagi jalan, masih jauh saya udah lihat udah hijau. Depan saya ada Terano. Wah jadi agak kenceng karena masih hijau dan masih lama lah hijaunya. Jadi kita agak kenceng. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara itu mobil tuh seperti langsung tiba-tiba belok begini. Saya kaget dong Bapak Ibu Saudara, bukan saya terlalu mepet. Tapi saya tahu bahwa di situ nggak boleh belok, ada palangnya ditaruh rambu-rambu dilarang belok. Mobilnya Terano, kira-kira yang bawa Terano ini orang sekolah atau enggak sekolah? Sekolah dong, orang pintar atau bukan? Pintar dong, tapi kenapa dia melanggar rambu-rambu itu? Bukan enggak pintar. Kenapa? Tapi enggak mau diajar. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Yang suka nyerobot-nyerobot enggak antri itu bukan enggak tahu, tapi enggak mau diajar. Bilang di luar sana bukan kamu. Nah ciri-ciri yang begini juga sangat gampang ditebak Bapak Ibu Saudara. Mereka biasanya tuh banyak alasan. Pak cepet-cepet sorry. Ya. Susah untuk bangun komitmen. Diajak ibadah, diajak famsel. Capek Pak, sibuk. Ya, kita lagi kurang fit nih. Ih lihat di HP, di Instagram story padel. Gimana? Alasannya bilang kalau capek padel, kan kita juga kaget ya. Kenapa begini? Apa dia nggak ngerti? Bukan nggak ngerti, masih kurang mau diajar. Katanya capek. Sampai di rumah di HP terus drakor, racin ya, berjam-jam. Diajak ibadah cuma 1 jam doang. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tanya di sebelahnya, benar nggak? Iya, sampai di rumah waktunya habis di HP. Bukan nggak pinter, kurang mau diajar. Bilang kita belajar bersama. Yang tersinggung katakan ampun. Mau jadi dewasa kita harus belajar bersama. Bapak Ibu Saudara, Gilgal artinya apa? Gilgal artinya itu tempat penyunatan. Apanya yang disunat? Pak, saya udah sunat lagi selesai Pak, habis Pak. Bukan itu yang disunat, tapi karakter kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya. Kalau disunat sakit enggak? Sakit, biar juga disuntik, tetap ada sakitnya. Ya, sama kalau kita lagi disunat, karakter kita memang enggak enak. Kadang-kadang telinga, hati. Tetapi itu sesuatu yang baik yang membuat kita semakin dewasa. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan supaya enggak terlalu tegang. Ya. Kita harus tahu prioritas kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu Bapak Ibu Saudara. Bukan kita nggak ada waktu, mungkin kita belum set prioritas kita dalam kehidupan kita. Orang yang mau dimuridkan mau diajar tuh, ayo dong atur prioritas kamu. Ya, banyak hal yang penting, tapi kamu harus tahu mana yang prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka hanya suka yang dengar yang enak-enak saja, tidak mau ditegur kalau soal dosa. Wah, siapa yang khotbah minggu depan? Pak Steven, saya mau masuk ibadah ketiga. Yang berikut siapa yang mau khotbah? Pak Edi. Wah, saya berikut, sama. Mereka suka singgung-singgung. Nggak ada yang berusaha nyinggung-nyinggung. Ya, tapi memang firman Tuhan itu kan memisahkan roh dan daging. Kan nggak enak kalau dagingnya dipisahkan sama roh. Ya, sakit, nggak enak. Kadang-kadang kursi jadi panas, duduk udah sebelah sini, disenggol pasangan lagi. Ngana dengar. Belum yang lain haga-haga patorang. Ngana yang melanggar kemarin. Tapi biarlah kebenaran yang menyentuh hati kita, dimuridkan oleh hati kita. Jangan ditolak, bilang jangan ditolak. Ya, yang manis-manis itu kadang sering kali nggak sehat. Sekali-sekali makan pare tuh. Ya, benar nggak? Ya, pare pakai somai udah enak. Ya. Daun pepaya dimakan tuh karena pahit tapi bikin sehat. Daripada kita makan terus yang enak-enak tapi habis itu kita nggak sehat Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 3 bilang begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maunya cuma dengar motivasi, berkat, janji-janji manis. Nggak mau dengar kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran itu kan memang kadang-kadang nggak enak ya di sini ya. Tapi itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Nah, orang-orang yang mau menerima inilah orang-orang yang mau dimuridkan dan mereka akan menjadi dewasa penuh di dalam Kristus. Amin. Nah, ada orang seperti ini juga mereka biasanya tuh suka dengar tapi nggak mau melakukan Bapak Ibu Saudara. Itu sama dengan orang ke dokter. Lalu dokter bilang, Bu, ini obat diminum 3 kali 1 ya, supaya sembuh. Sampai di rumah dia minum cuma 1 kali 1, sakitnya gak sembuh-sembuh. Dia bilang, nih dokter gimana sih ini obatnya gak beres. Ini dokternya sekolah di mana sih? Marah-marah. Dia balik ke dokter, dokter gimana sih dok? Saya udah minum nih gak sembuh-sembuh. Ibu minumnya bagaimana? Saya minumnya 1 kali 1. Kan disuruh 3 kali 1. Iya pak, iya dok, saya maunya 1 kali 1 aja. Kalau 3 kebanyakan. Nah, gak heran gak sembuh-sembuh Bapak Ibu Saudara. Bukankah hari-hari ini ada yang begitu Bapak Ibu datang ke gereja suka dengar-dengar yang luar biasa, tepuk tangan, yes, amin. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sampai luar biasa, sampai di rumah gak melakukan. Gak heran hidupnya gak berubah. Kenapa firman Tuhan bilang A, dia bikin B, firman Tuhan bilang B, dia bilang bikin C, kenapa? Karena dia maunya begitu, gak mau diajar, gak mau dimuridkan. Akhirnya perubahan tidak terjadi dalam kehidupannya. Bilang di luar sana bukan kamu. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Ingat baik, pemuridan itu tujuannya adalah perubahan, bukan menambah pengetahuan. Kalau cuma sekedar pengetahuan kita semakin banyak, pada akhirnya kita cuma bisa nunjuk orang. Kita cuma bisa ngajar orang. Makanya pergumulan dari pendeta Bapak Ibu Saudara adalah apa? Di saat saya sampaikan, saya harus pastikan saya pakai helm dan tidak melanggar. Iya, bayangin kalau misalnya saya melanggar pas di sebelah, hai Pak Pendeta, selesai. Masih suka salah? Iya masih belajar. Jadi kalau ketemu pelanggaran tolong dipanggil dan ditegur, kasih masukan. Jangan masukin ke sosmed. Pendeta GBI Gilgal, Pak Steven, jangan dong. Ya, ketemu dan bilang karena saya juga masih belajar. Katakan orang masih belajar. Ya. Nggak gampang memang Bapak Ibu Saudara dimuridkan. Tapi mau ikut Tuhan kan memang Tuhan udah bilang nggak mudah. Makanya Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari, nggak cuma di hari Minggu aja. Setiap hari, Senin, Selasa, sampai Sabtu, Minggu lagi. Nggak cuma karena hari Minggu kita pikul salib, lalu Senin sampai hari Sabtu kita nggak pikul salib, kasih aja sama Pak Pendeta. Pak Pendeta kan yang hamba Tuhan, tolong bantu salib saya dipikulin. Nanti saya pikul lagi hari Minggu. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara, setiap hari
kita harus menyangkal diri. Tetapi kalau ada pemuritan, ada orang yang mengingatkan kita dan kita mau diajar, saya percaya perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya, ciri-ciri orang yang tidak dapat dimuridkan adalah mereka tidak ada kerendahan hati. Ya. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang merasa hebat, melainkan orang yang rendah hati mau dimuridkan. Dan saya percaya merekalah sebenarnya orang-orang yang akan menjadi hebat. Ya. Orang yang tidak rendah hati itu sama dengan orang-orang yang sombong Bapak Ibu Saudara. Ciri-cirinya apa? Yang gak mau ditegur dan merasa yang paling benar. Mereka bisa tersenyum, mereka bisa iya. Tapi belum tentu mereka menerima apa yang kita sampaikan. Dia bisa marah-marah di luar loh Bapak Ibu Saudara. Dikasih tahu sedikit tersinggung. Marah, kecewa. Ini pendeta khotbah sudah jo singgung-singgung Bapak Pendeta. Enggak marah sih, tapi udah mulai muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Enggak marah udah mulai susah dicari. Bilang soalnya enggak ada dia. Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah, nah mereka juga tidak, ciri-cirinya adalah mereka enggak mau melayani hal-hal yang kecil. Pak, siapa yang mau khotbah hari Minggu? Wah, ada undangan nih dari Jakarta, Pastor Michael. Tolong ya, jadwalin. Kalau boleh di panggung, kan di YouTube bisa sama-sama dengan pembicara. Giliran berikut, Pak, siapa yang mau khotbah? Pak Stephen, saya boleh berikut, saya sibuk. Maunya yang ada artis minta jadwal. Minta jadwal pelayanan. Boleh di bagian parkir, panas Pak, panas. Sekarang harga skincare mahal Pak, masa disuruh di parkir? Pilih-pilih, cari yang dingin. Untung di sini mau di mana aja di melayani Bapak Ibu Saudara. Kita disuruh kirim ke hutan rimba juga pergi. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Yang setuju katakan, tolong catat nama-nama yang amin tadi. Kita mau ke hutan rimba. Ya nggak usah kemana-mana. Mulai dari Yerusalem, mulai dari rumah, mulai dari gereja kita dengan orang-orang sekitar kita, kita muridkan. Yang setuju katakan amin. Jangan pilih-pilih, kalau pilih-pilih mah itu orang-orang yang gak rendah hati Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Siapa yang ingin ditinggikan Tuhan? Rendah hati, mau dimuridkan, jangan mudah kecewa, jangan mudah tersinggung, nggak usah salahin siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu Saudara diproses Tuhan, sekali lagi itulah tanda-tanda berarti Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan muridkan lewat hamba-hambanya, lewat gereja yang ada untuk Bapak Ibu Saudara semakin dewasa dan siap untuk dipakai Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Kalau kita rendah hati, promosi nggak usah cari-cari berarti Bapak Ibu Saudara. Kalau kita rendah hati, promosi datang sendiri. Yang setuju katakan amin. Kuncinya apa? Kita rendah hati, mau diajar. Nah masalahnya kan orang-orang sombong mereka nggak perlu belajar lagi. Ingat baik Bapak Ibu Saudara. You can teach a student who thinks he is already graduated. Sedap. Bener deh. Kalau salah saya ulang. You can teach a student who thinks he is already graduated. Artinya kita memang gak bisa memuridkan orang-orang yang berpikir bahwa mereka tuh sebenarnya udah lulus. Ya. Kita gak mungkin memimpin orang-orang yang berpikir bahwa mereka adalah pemimpin yang sesungguhnya. Gak bisa. Perlu kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berpikir bahwa sekolah saya S2, Bapak baru kelar kuliah, pendeta udah berapa lama? Kok mau ngatur saya, muridin saya? Ya, ngapain saya join di sel itu? Ya dia kan enggak siapa-siapa, enggak rendah hati itu. Bagaimana Tuhan mau angkat? Amsal 16 ayat 18 terjemahan TSI. Kesombongan awal dari kehancuran, keangkuhan awal dari kejatuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, boleh kasih trace sedikit itu kursi. Ya. Semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara mereka lah biasanya Bapak Ibu Saudara mereka nggak mau tertanam di dalam sebuah gereja lokal atau ada di dalam komunitas rohaninya. Nah,
Di GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara, gereja kita adalah gereja sel. Sekali lagi gereja sel, bukan gereja ada sel. Berarti gereja yang memang kalau family cell itu sebuah hal yang kami mengarahkan, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk join di dalamnya di saat Bapak Ibu Saudara memastikan Bapak Ibu Saudara ada di jemaat GBI Gilgal. Ya, seperti burung Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan, pernah juga mungkin beberapa orang dengar, burung kalau terbang butuh 2 sayap, benar nggak? Ya. Kalau 1 sayap bisa terbang nggak? 1 sayap bisa terbang? Bisa, tapi dia muter-muter. Dia muter-muter begini, dia lompat ke sana jatuh, tapi dia masih dalam keadaan bisa kayaknya terbang. Tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu Saudara, dia capek jatuh akhirnya bisa mati. Untuk bisa terbang dia butuh 2 sayap Bapak Ibu Saudara, yang setuju katakan amin. Sama dalam kekristenan kita di GBI Gilgal diajarkan untuk kita punya 2 sayap. Sayap yang pertama adalah kita ada tertanam di gereja lokal, kita beribadah hari Minggu, dan sayap satunya kita ada dalam family cell. Kenapa di dalam gereja lokal kita mendengarkan firman Tuhan lewat hari Minggu, di family cell kita dimuridkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita punya 2 sayap yang lengkap dan kita bisa terbang tinggi Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi gak semua orang Bapak Ibu Saudara mau ada di area itu. Mereka puas cuma datang di hari Minggu, tapi mereka saya nggak bilang bahwa Bapak Ibu Saudara bukan orang-orang yang nggak mau, ya mungkin ada kesibukan, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kalau pengen bertumbuh, join di family cell, ya, supaya kita bertumbuhnya sehat. Sama dengan ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara kalau saya mau kasih tanaman, pilih yang mana? Pilih yang sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya? Siapa yang suka sebelah kiri? Suka sebelah kiri? Kiri saya? Oke, nggak ada, nggak jadi, puji Tuhan. Kalau ada kan ilustrasi saya lewat. Ya, yang suka sebelah kanan? Rata-rata suka. Kenapa? Karena tanaman ini hijau, rimbun, ada cabenya, tentunya kalau pulang bisa dinikmati ya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kan Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi hijau berbuah seperti ini nggak tiba-tiba simsalabim dia jadi seperti ini. Bermula dari apa? Dari benih cabai. Benih cabai ini supaya dia bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara, dia harus mencari tempat yang tepat. Dia cari pot yang mana, tanah mana yang subur yang bisa membuat cabai ini bertumbuh, biji ini bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak semua tanah, enggak semua tempat cabai ini bisa bertumbuh. Berarti dia mesti cari yang tepat, katakan yang tepat. Ya, dia ditanam Bapak Ibu Saudara supaya apa? Supaya dia bisa menerima nutrisi, dia bisa mengambil hal-hal yang baik sehingga dia bisa menjadi benih yang sehat dan pada akhirnya terus dia akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, di saat ditanam seperti ini lalu saya melihat, wih ada pot yang lebih bagus. Lalu saya pindah. Saat saya pindah Bapak Ibu Saudara, saya lihat lagi, ada pot yang lebih bagus lagi. Kayaknya itu lebih keren supaya kalau dia bertumbuh dia lebih indah, bukan cuma hijau tapi tempatnya juga bagus. Jadi orang bisa melihat keren. Tapi apakah yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau ini saya pindah-pindah terus? Apakah dia bisa bertumbuh? Nah, yang ada mati. Dia perlu waktu, perlu diproses Bapak Ibu Saudara. Dia perlu mendengarkan firman kalau saya dan saudara berbicara tentang orang percaya. Dia perlu waktu untuk menjadi dewasa Bapak Ibu Saudara. Setelah dia dewasa Bapak Ibu Saudara, dia gak cuma sekedar ada tertanam di satu pot. Dia harus dimuridkan. Dimuridkan berbicara apa? Dia harus gabung di family cell supaya dibersihkan. Kan ada yang di saat dia bertumbuh kan kadang-kadang ada ulat ya. Ada ulat, mungkin ada cacing. Kalau kita nggak bersihin itu mengganggu pertumbuhan. Ya. Yang kotor-kotor itu mesti dipotong. Apa sih yang dipotong? Mungkin dia masih sombong. Ada pemuritan, diajarin, kamu jangan sombong supaya orang suka bergaul sama kamu. Mungkin dia masih suka caci maki, itu gak baik. Itu termasuk dosa loh kalau kamu caci maki. Dia masih suka bohong, kamu jangan bohong. Itu kan istri kamu, bukan musuh kamu. Itu kan suami kamu. Itu anak kamu, jangan bohonglah sama mereka, keluarga. Dibersihin. Dia kalau hidup kira-kira teriak gak nih? Kalau dia bisa ngomong dia teriak gak? Teriak.
teriak Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan dibersihkan Bapak Ibu Saudara, dia jadi sehat, dia bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ada hal-hal yang jelek, yang gak bagus yang sudah dipisahkan. Dia lebih maksimal bertumbuh. Ada dimuridkan, diajarin, disiram Bapak Ibu Saudara. Dan itu masih perlu waktu, saya tanya, katanya Larry ini 4 bulan untuk bertumbuh. Tergantung kita mau bertumbuh atau tidak. Kita harus siap tertanam di bait Allah. Kita harus ada di family cell. Izinkan Tuhan lewat komunitasmu, lewat gerejamu, lewat pemimpin rohanimu untuk dibersihkan. Agar kita Bapak Ibu Saudara seperti tanaman itu, orang suka. Orang tuh kalau berbuah, kalau kelihatan hijau, indah, itu orang suka deket-deket. Itu ada nilainya, ini mau dijual, dibuang aja gak ada yang mau ngambil Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bertumbuh seperti ini, dicari-cari orang, dibawa pulang, ada buahnya bisa dinikmatin Bapak Ibu Saudara. Tapi itu perlu waktu, perlu proses, perlu kerendahan hati, perlu komitmen, mau ditegur, mau diajar. Izinkan Bapak Ibu Saudara untuk dimuridkan, untuk tertanam Bapak Ibu Saudara. Perlu waktu, gak ada gereja yang sempurna. Benar gak? Gak ada. Di tempat ini GBI Gilgal gak sempurna. Belum aja ketemu saya konflik. Semakin dekat semakin ada konflik. Konflik paling banyak di mana? Di rumah dengan pasangan. Kenapa? Setiap hari. Sama kalau kita ada di family cell juga ada konflik-konflik. Sekali lagi, konflik membuat kita dewasa. Konflik adalah bagian pemuritan untuk kita bisa jadi dewasa. Kita jadi kuat. Izinkan dirimu untuk dimuridkan. Karena itulah perintah Tuhan. Itu amanat agung. Pergi, jadikanlah seluruh bangsa. Bukan cuma sekedar berbicara jadi jemaat GBI Gilgal. Bukan. Tuhan bilang jadikan seluruh bangsa untuk menjadi murid. Dan saya percaya murid-murid itu ada di tempat ini. Dan kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena kita menjadi orang-orang yang mau dimuridkan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Masa tua gak sekadar berbicara umur. Itu gambaran di mana di masa-masa kita lagi susah, kita lagi dalam pergumulan, kita dalam sakit penyakit, kita lagi masalah ekonomi, apapun proses yang kadang kita hadapi. Kalau kita ada di bait Allah, kita ada dalam pemuritan Bapak Ibu Saudara, kita mau join dengan Famsel, kita tetap gemuk, berbuah dan segar. Saya melihat berbeda sekali orang-orang yang ada tertanam di gereja lokal. Saya gak minta Bapak Ibu Saudara pindah ke GBI Gilgal. Bukan, dimanapun Bapak Ibu Saudara ada gereja lokal tertanam. Kalau lagi main ke sini mau diperlengkapi boleh, puji Tuhan, monggo. Tetapi tahu rumah di mana Bapak Ibu Saudara harus tertanam. Harus tahu. Jangan lupa pulang. Iya. Pak, kita ke gereja disuruh-suruh pulang. Bukan, ini berbicara kita mau dimuridkan. Kita harus menjadi pendeta-pendeta yang sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan pendetanya cuma sekedar pendeta Gilgal lalu tarik-tarik orang untuk jadi jemaat. Buat apa jadi jemaat tapi gak mau dimuridkan? Karena Tuhan maunya kan terjadi pertumbuhan lewat pemuritan. Yang setuju katakan amin. Gak apa-apa, hari Minggu datang diperlengkapi. Kami mengundang juga pembicara-pembicara dari luar. Supaya apa? Supaya kita diperlengkapi. Kita kembali ke gereja lokal kita. Kita juga jadi berkat, gak apa-apa. Tetapi kita harus tahu di mana saya harus tertanam. Di mana bait Allah yang Tuhan tempatkan kita. Supaya kita benar-benar memenuhi apa yang menjadi amanat agung. Bagian dari hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur. Mungkin firman Tuhan ini cukup berat untuk kami terima karena ada hal-hal yang kami sadar termasuk hamba-Mu perlu diperbaiki. Tapi hamba percaya oleh kuasa Roh Kudus kami diberikan pengertian. Kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang menjadi dewasa. Sehingga Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, firman-Mu. Biar ini menjadi rema buat seluruh jemaat GBI Gilgal. Didengar dan dilakukan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Jangan untuk berdiri. Anugerah-Mu mempesonaku.
apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap bersyukur. Karena penyertaan-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan, untuk memuridkan, untuk dimuridkan. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mana. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati firman-Mu yang mengajar, yang mendidik, yang mengarahkan, yang menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Berdoa, berkati selalu jemaat GB Gilgal. Semua yang datang hari ini kami percaya dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berdoa buat bagi mereka yang sedang sakit dalam pergumulan. Kami percaya kuasa-Mu sudah bekerja, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Berdoa buat bagi mereka Tuhan yang juga sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Nah, terus diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.